Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Bapa, supaya jangan aku nambah dosa padamu. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Bapa, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, supaya jangan aku nambah dosa padamu. Supaya jangan aku nambah dosa padamu. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Oleh keajaiban mujizat yang nyata daripada Allah yang kupercaya, datang berdoa kepada Tuhan, memohon menunduk diri di hadapan daripada Allah, memohon pertolongan uluran kasih setia pengampunan daripada Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala noda dan dosaku dan dosa kami, bagi umat-umat yang percaya di hadapan daripada Allah dimanapun keberadaannya, di bawah kolong langit dan di atas bumi. Mendengarlah Engkau dan melihat atas segala permohonan doaku, di dalam bibir jiwa dan pemikiran terarah dan tertuju di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah, mengundang kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah Bapa sendiri. Saat ini Bapa, kami belajar firman kebenaran Tuhan. Bagi siapa yang mendengar video firman Allah ini, biarlah kiranya Tuhan hikmati mereka semua dan Tuhan berkati kami semua. Ajari kami Tuhan mengerti akan kebenaran daripada Allah, mengerti berbuat di hadapan Tuhan dan mengerti berbuat di hadapan sesama. Biarlah kuasa Roh Kudus daripada Tuhan mengajari kami, mendewasakan kami atas belas kasih daripada Allah atas segala permohonan doa dan ibadat malam ini. Aku berdoa dan mengucap syukur dan percaya hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus kami belajar firman-Mu Bapa. Jadi pelaku firman Tuhan, berbuat di hadapan Tuhan dan berbuat di hadapan sesama. Aku berdoa menginginkan segala jawaban doa dari tangan daripada Allah dalam belajar firman Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya Roh Kudus, Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam berbahagia ini kembali kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Dan barang siapa yang menonton video ini yang telah kita buat di channel ini, di YouTube channel ini, Jurnal Polisi Online, kembali kita belajar malam ini, akan kita share, kita like ke pertemanan Facebook, bahkan persahabatan di WA. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita cermati, marilah kita makani firman daripada Tuhan untuk kekuatan menghadapi gelora dunia, bujuk rayuan tipu dosa, tipu daya iblis yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah dengan menjelang
akhir-akhir zaman ini atau menjelang hari-hari terakhir ini. Mari kita semakin memahami, mari kita berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama. Percayakan kuasa Roh Kudus terlebih dahulu di saat kita memahami firman Tuhan, belajar demi belajar, menuntut diri di hadapan daripada Allah, supaya penyertaan daripada Tuhan menyertai dan melingkupi kita, kepada kita semuanya dimanapun berada. Ada firman ini kita buat pada khususnya orang Kristen dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari belajar demi belajar memahami firman kebenaran daripada Tuhan. Bagaimana kita punya cara mengejar keselamatan di kelak kemudian. Bagaimana kita punya cara supaya Tuhan bersahabat kepada kita. Ini penting kita pelajari dalam firman Tuhan. Umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, terutama ialah yang harus kita pahami, kita kejar bagaimana kita punya cara bersahabat kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjadi anak daripada Allah, bagaimana kita dapat mengejar keselamatan di kelak kemudian. Salah satu keselamatan di kelak kemudian ialah rahasia daripada ilahi, rahasia daripada Tuhan. Sesuai dengan pernyataan firman, kalau memang kita benar-benar dapat melakukan firman Tuhan, pernyataan-pernyataan di dalam kitab Injil perkataan Allah yang hidup, yang menjadi benteng segala kehidupan kita. Saudara-saudariku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, malam ini kembali kita belajar firman kebenaran. Mari saudaraku semakin menunduk diri datang kepada Tuhan. Percayalah, ini sudah menjelang hari-hari terakhir, ini sudah menjelang akhir zaman, bahwa dunia ini ialah sudah diambang pintu. Sesuai dengan pernyataan firman Allah yang tertulis dalam firman perkataannya, Injil perkataan Allah yang hidup, yang menjadi benteng segala kehidupan. Mari berikan keselamatan waktu datang kepada Tuhan. Jangan lagi main-main saudara-saudariku. Belajarlah saudara-saudariku. Percayakan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, mendewasakan kita. Segala sesuatu kita datang kepada Tuhan. Ialah terutama percayakan nama Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan uraikan. Sebab tubuh kita adalah milik daripada Allah, dimiliki oleh Roh Kudus, baik suci daripada Tuhan. Baik suci saudara-saudariku yang seiman sekasih sepadan, bukan gereja. Gereja adalah tempat persahabatan, kebersamaan, berkumpul di rumah daripada Allah untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba dan pelayan daripada Tuhan, bersama-sama menyembah di hadapan daripada Allah. Gereja adalah merupakan salah satu kemah perkumpulan persahabatan datang kepada Tuhan. Tetapi kalau namun baik suci yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah kita ini jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan, pelayan hamba daripada Allah. Kita ini yang dikatakan baik suci. Bukan organisasi atau gereja menjadi baik suci, tetapi tempat persahabatan, tempat perkumpulan, perkemahan, datang bersama-sama menyembah Tuhan dengan percaya nama Roh Kudus, sehingga Roh Kudus membuka hati kita datang kebersamaan, datang beribadah kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah dan mengucap syukur segala lawatannya. Yang penting sekali lagi saudara-saudariku, bahwa tubuh manusia yang percaya kepada Yesus, bahwa domba jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan bahwa itu adalah baik daripada Allah. Kita inilah baik daripada Tuhan. Bukan gereja baik suci. Baik suci adalah jiwa dan tubuh kita yang datang benar-benar datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, kasih setia, pengampunannya,
atas segala kekurangan kelalaian kita berbuat pelanggaran di hadapan daripada Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna, yang tidak luput segala dosa. Penting kita pahami bersama saudara-saudariku tentang rencana seturut daripada Allah bagi kita semua. Berbuatlah kepada Tuhan, menunduk dirilah kepada Tuhan, berdoalah, belajarlah melakukan sikap pernyataan daripada firman Tuhan. Itu terutama yang penting bagi kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada pahala penting banyak komentar, komen sana, komen sini, komen sana, komen sini. Tidak ada penting itu di hadapan Tuhan. Hati yang tulus melakukan firman Tuhan sesuai dengan pernyataan firman Tuhan yang tertulis dalam perkataannya. Itu yang penting saudara-saudariku. Jangan kita banyak salah memahami bahwa gereja itu adalah merupakan salah satu organisasi perkemahan, persahabatan, perkumpulan bersama. Organisasi gereja itu tempat kebersamaan. Disebabkan firman Tuhan berkata, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, bahwa gereja itu perkemahan dikatakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan datang bersempuh bersama. Dikatakan organisasi. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, patuhilah peraturan pemerintahanmu. Bukan gereja membawa kita datang keselamatan di hadapan daripada Allah, melainkan baik sucinya tubuh kita benar-benar datang kepada Tuhan. Tetapi gereja itu perkemahan, di mana pada saatnya Nabi Musa dahulu dia berbentuk kemah. Di sana berkumpul bersama, mereka datang menyembah Tuhan. Itu saudara-saudariku, supaya jangan ada kekeliruan menjelang hari-hari terakhir ini. Saya selalu mendengar di channel YouTube ada di antara kita mengatakan, oh, gereja saya yang benar, gereja kami yang betul. Itu bukan itu di hadapan daripada Allah. Di hadapan daripada Tuhan, terutama kita sendiri, bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan. Sebab itu belajar di dalam kebenaran daripada Allah. Keibadahan yang dikatakan hari ke-7 di dalam gereja, ada kebersamaan berkumpul bersama-sama menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan, kasih setia, pengampunan daripada Allah, supaya segala noda dan dosa kita diampuni di atas kekurangan dan kelalaian kita. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus, Dia yang mengetahui segalanya, sejauh mana kekuatan kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat, bujuk rayuan, tipu dosa. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata dalam firman-Nya, belajarlah, berdoa kepadaku, lakukanlah firman kebenaran, supaya kamu dapat diselamatkan di kelak kemudian. Itu saudara-saudariku. Kemungkinan besar saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, semua umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, kita ini menginginkan keselamatan di kelak kemudian. Tidak ada umat-umat Tuhan yang tidak mau dalam keselamatan. Ini, tapi banyak manusia mengejar keselamatan itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, pengharapan iman dan kasih. Pengharapan iman dan kasih, tiga perihal Tuhan janjikan bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Dan di situ dikatakan, belajar dalam firman-Ku, lakukanlah
Berdoalah dengan nama Roh Kudus supaya Roh Kudus membimbing dan mendewasakan kita semua. Apapun kelalaian, apapun kesalahan, apapun kekurangan, mari kita belajar menunduk diri kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Datang kepada Tuhan. Di saat kita beribadah pada hari ke-7 yang dikatakan hari Minggu maupun ibadah malam, di sana pertemuan persahabatan, kebersamaan menyembah Tuhan. Di sana sudah ada Tuhan tempatkan pelayan-pelayan daripada Allah, hamba daripada Tuhan, yang menampilkan berita Injil perkataannya yang hidup bagi jemaat Allah, bagi domba daripada Tuhan. Sebab itu mari bersama berdoa kepada Tuhan di sana. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Sama-sama berdoa meminta menunduk diri kepada Allah. Satukan hati terarah tertuju yang tulus di hadapan daripada Allah. Dan jangan hanya sekedar datang ke gereja, sekedar absensi. Bukan itu Tuhan butuhkan. Maka benar-benarlah datang di saat menyembah Tuhan. Jangan main-main. Pernyataan firman ini semua akan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Semuanya terjadi. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, belajarlah menunduk diri kepada Tuhan. Berdoalah. Mari satukan hati, seia sekata, sekasih di hadapan Tuhan. Bersama hamba pelayan daripada Allah. Bisa ibadah pada hari ke-7 yang dikatakan hari Minggu. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus pada hari ke-7 dia mengerti hari ke-7, dia berhenti segala pekerjaannya. Jadi mari saudara-saudariku hari Minggu itu datang kepada Tuhan. Kenapa hari Minggu dikatakan hari ke-7? Coba Anda hitung. Tuhan Yesus memberikan kita bekerja mencari berkat daripada Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Hanamari Tuhan berikan. Maka hari Minggu itu hari ke-7. Sebab Tuhan Allah bekerja mencipta langit dan isinya, dia pada hari ke-7 berhenti. Supaya kita memahami saudara-saudariku yang seiman sekasih sepadan dimanapun berada. Dan barang siapa yang menonton video ini, semoga kita dihikmati, diberkati, didasarkan lagi kasih karunia, supaya kita memahami benar-benar rencana yang terbaik daripada Allah. Juga saudara-saudariku bagi hamba pelayan daripada Allah, di saat kita belajar firman Tuhan, hindari dari kepandaian, hindari pura-pura pandai, karena Tuhan tahu. Melainkan Tuhan berkata dalam firman-Nya, berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus, menunduk dirilah, mintalah kepadaku roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Aku akan mengutus hikmat itu kepadamu. Sebab segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Injil perkataan Allah, semua banyak bahasa-bahasa hikmat, bahasa-bahasa perumpamaan. Terkadang kita sangat sulit menjabarkannya. Kalau tidak ada pemahaman daripada Allah, pengajaran daripada Tuhan, kita sulit menjabarkan ini kepada jemaat daripada Allah. Sebab itu kita hamba pelayan daripada Allah. Mari bersatu padu. Mari belajar bersama dimanapun pelayanan saudara-saudariku. Kita adalah umat daripada Tuhan. Kita adalah domba daripada Allah. Kita adalah jemaat daripada Tuhan. Umat manusia saudara-saudariku yang percaya kepada Yesus. Di dalam Tuhan itu bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia. Banyak ciptaan Tuhan makhluk, tetapi manusialah dikatakan makhluk mulia. Sehingga Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, gembalakanlah kawanan dombaku. Kita di hadapan Tuhan domba.
Itu yang penting kita pahami. Jadi jangan kita di antara pelayan Tuhan, antara di gereja kita, jemaat tuh nggak pernah minggu. Jangan terjadi perkataan-perkataan sedemikian. Sekalipun kita pelayan hamba daripada Allah. Setiap jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap domba Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Allah. Bahkan kita pelayan hamba daripada Tuhan, domba daripada Allah juga. Banyak selalu saya dengar di channel YouTube, jemaatku nggak pernah minggu, nggak pernah kebaktian. Jangan sekali-sekali terjadi perkataan hal itu. Segala sesuatu pelayan hamba daripada Allah, pengkhotbah, pemberita Injil. Kita ini adalah pelayan daripada Tuhan. Kalau jemaat dengan domba daripada Allah, itu adalah domba daripada Tuhan, bukan domba kita. Karena firman Tuhan berkata, layanilah dombaku. Firman Tuhan yang mengatakan itu, bukan saya. Layanilah kawanan dombaku, jagalah dombaku, supaya binatang buas tidak menyeretnya. Artinya, supaya kuasa kegelapan mereka tidak tertipu, supaya mereka akan mengerti kebenaran. Jadi kita ini semua, saudara-saudariku, adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Allah. Sekalipun berbeda-beda berbentuk organisasi gereja, namun kita tetap masih satu Injil, satu perkataan Allah dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Supaya kita memahami semua, saudara-saudari, manusia di hadapan daripada Allah makhluk, maka dikatakan makhluk mulia. Apa dikatakan makhluk mulia? Adalah manusia seperti kita ini, karena kita adalah segambar dengan Allah. Supaya kita memahami semua bagi hamba pelayan daripada Allah. Karena firman Tuhan, layanilah kawanan dombaku, kata firman, kata Allah, kepada hamba dan pelayan. Sebab itu, saudara-saudariku, kita hamba pelayan Tuhan ini, mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Berdoalah segala sesuatu. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan pesankan semuanya berdoa. Maupun kita pelayan Tuhan, mau kita hamba Tuhan, mau kita domba Allah, jemaat Tuhan, penting ada pemahaman hikmat daripada Allah. Firman Tuhan ini perumpamaan, saudara-saudariku. Bagaimana kita mengartikan sebuah perumpamaan dalam kitab perkataan Allah kalau tidak mengerti hikmat daripada Tuhan? Bagaimana jemaat Tuhan, bagaimana domba Allah akan mengerti? Sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama, jemaat Tuhan, domba Allah. Undanglah kuasa Roh Kudus di saat bersempuh di hadapan daripada Allah. Ini menjelang hari-hari terakhir, saudara-saudariku, dan menjelang akhir zaman. Kenapa firman Tuhan berkata banyak terpanggil, sedikit yang terpilih? Inilah firman Tuhan mengingatkan supaya saling memahami tentang pengertian firman daripada Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu? Inilah yang penting kita pahami. Bagaimana kita mengerti, memahami ini? Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat pengertiannya, itu, saudara-saudariku, maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan Allah tidak boleh ditafsirkan. Tertulis surat Paulus, kalau nggak salah, surat Paulus yang kedua itu,
bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Sebab firman Tuhan bukan nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah. Tetapi Tuhan hikmati orang yang layak di hadapannya untuk menampilkan berita Injil perkataannya bagi jemaatnya, bagi dombanya, yang dikatakan sidang jemaat domba daripada Allah. Maka firman Tuhan mengingatkan, janganlah kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu, dan jangan kau menganggap dirimu pandai. Ini yang penting kita pahami bagi hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada. Saudara-saudaraku, dengan saya kita sama-sama belajar. Kita belajar melalui firman daripada Tuhan, tidak lari dari perkataan Injil. Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah mengajarimu, Roh Kuduslah mendewasakanmu. Roh Kuduslah mengantar doamu, mengubah karakter manusia di jalan kebenaran. Kalau tidak percaya dengan Roh Kudus sangat sulit mengerti kita akan seturut rencana daripada Allah. Itu yang penting saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita pahami saudara-saudariku, di mana zaman dahulu orang Farisi, termasuk yayasan yang intelektual, belajar dalam kitab Musa. Tetapi di saat Yesus Kristus datang ke dunia ini, karena sudah banyak manusia menyelewengkan firman kebenaran itu, dia memperkatakan perkataan yang benar, maka dikatakan perjanjian baru. Supaya mengerti hikmat, supaya mengerti Roh Kudus. Di mana orang Farisi terdahulu, dia tidak mengerti hikmat perkataan Allah. Dia nggak mengerti Roh Kudus, sehingga orang Farisi menyalibkan daripada Yesus Kristus. Ini penting kita pahami menjelang hari-hari terakhir. Di dalam menyembah Tuhan, di saat kita memperkatakan firman maupun berdoa jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam doa maupun nyanyian-nyanyian keibadahan, karena Tuhan banyak. Tuhan banyak. Maka kita berdoa kepada Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tercakup nama Dia semua, karena Tuhan banyak. Ini Tuhan ingatkan kita semua saudara-saudariku. Sebab itu saya buat di channel ini. Kalau kita lagi lebih belajar memahami, belajarlah menyembah Tuhan, memanggil Bapa atau Yesus. Kalau bisa kita pahami, belajar mengatakan kau kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap memberikan pengampunan. Bahasa kau itu kasar. Di dalam kitab Injil perkataan Allah tidak ada tertulis bahasa kau dan di saat menyembah Tuhan. Engkau. Penting kita memahami kalimat-kalimat firman Allah. Salah satu contoh saudara-saudariku, kalau kita punya anak, di saat si anak mengatakan kepada kita seorang ayah, seorang bapak, kau. Bila seorang anak itu mengatakan kepada bapaknya kau, apa yang kita katakan kepada anak? Siapamu aku nak? Tentu kita bilang, aku bapak. Jadi anak itu pintar memanggil bapak. Begitulah kita kepada Tuhan. Terkadang Tuhan sangat mengampuni, tetapi Tuhan memberikan hikmat-hikmat supaya semakin memahami kita datang menurut Tuhan, menyembah Tuhan. Coba kita belajar
menyembah Tuhan. Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanlah berkenan dalam hidupku. Banyak kadang-kadang kita, Kaulah berkenan kepada hidupku. Sehingga Tuhan itu melihat kita, sudah kau bilang aku Tuhan, sudah kau bilang aku Bapa, sudah kau bilang aku Raja, kau akan lagi aku, kata Tuhan. Emangnya aku siapamu, kata Tuhan. Sebab itu belajar, saudara-saudariku. Saya selalu buat berita Injil perkataan Allah yang hidup di YouTube ini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita punya kepentingan bersama, sama-sama mengerti datang di hadirat daripada Allah. Kita diajari berdoalah, mintalah hikmat kepada aku, kata Tuhan. Jangan lari perkataan firman Allah, melakukan dalam keibadahan di hadapan daripada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Itu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pada malam ini sedikit kita tampilkan firman Tuhan. Kita umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, terutama apa yang kita pikirkan sebelum Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya. Sebelum Tuhan memanggil kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Mari kita pahami tentu bagaimana kita mengejar pengharapan. Sekalipun kita mempunyai kasih, tidak melakukan kasih katanya. Sekalipun kita punya iman, tetapi iman itu tidak berbuat. Bagaimana mengejar pengharapan? Pengharapan itu keselamatan. Ini pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Antara saudara-saudariku dengan saya, hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, sama kita saat ini. Tuhan ingatkan supaya kita memahami, datang rendah hati kepada Tuhan. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama. Itu terutama yang penting, peran di hadapan daripada Allah. Tidak ada gunanya kita menangis-nangis menyembah Tuhan, menjerit, kalau tidak semua itu pengharapan, iman dan kasih kalau nggak bisa dilakukan, sama dengan bohong di hadapan Tuhan kita semua. Itu saudara-saudari. Maka Tuhan berkata, banyak terpanggil sedikit yang terpilih. Ini bagaimana kita supaya bisa terpanggil? Bagaimana kita supaya bisa terpilih? Apapun tantangan, apapun cobaan, apapun pergumulan. Setiap manusia tidak mengalami pergumulan pencobaan datang kepada Tuhan, tidak mengalami penderitaan ikut Tuhan. Bagi aku pribadi, belum benar-benar datang kepada Tuhan. Karena itu pernyataan firman. Dan barang siapa mengikuti aku siap menderita. Kemarin udah kita buat khotbah di channel minggu yang lalu itu. Udah kita share. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan. Surat Petrus yang pertama. Berikutnya pengharapan, iman dan kasih. Ini yang tiga ini kita kejar. Bagaimana hati Tuhan supaya Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan terutama di dalam kelak keselamatan, di kelak kemudian. Jangan main-main dalam firman Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun menderita, siapa bilang ikut Tuhan gampang? Siapa bilang ikut Tuhan itu mudah? Oh tidaklah ya saudara-saudariku. Tetapi kalau kita mampu mengikuti penderitaan yang terjadi, pergumulan, pencobaan, ya bisa kita ikut Tuhan. Itu saudara-saudariku.
Jangan salah memahami menyembah Tuhan. Jangan salah memahami firman kebenaran Allah. Ini pesan Tuhan kepada kita semua, saudara-saudari. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan di channel ini. Tidak pernah aku mementingkan kepentingan pribadi. Bahkan tidak pernah saya katakan di subscribe. Tidak. Tapi like, share kepada keluarga kita. Supaya semua memahami. Karena saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman. Saya memberitakan Injil. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kita belajar bersama. Ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini suatu hidup penuh pengharapan di kelak kemudian. Ini penting kita pahami. Sekalipun sulit, memang nggak mudah. Kalau ada orang mengatakan mudah, itu memang manusia orang munafik itu kalau aku mengatakan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa? Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Di dunia ini kita tenggelam. Tetapi di dalam hidup kita belajar mengejar pengharapan. Maka kita tidak binasa di kelak kemudian, pengharapan yang terakhir. Karena manusia Tuhan bangkitkan orang mati dan orang hidup. Suatu kerajaan yang 1000 tahun. Ini harus penting kita kejar, saudara-saudariku. Jangan menjadi penghuni neraka. Maka kita belajar firman Tuhan itu. Menjabarkan firman Tuhan itu harus matang. Pahami bagaimana domba Allah, bagaimana jemaat Tuhan, dan bagaimana kita semua bersama ikut bagaimana mengejar pengharapan. Jangan hanya cari iman dan kasih. Buat apa kita cari iman dan kasih kalau tidak mengerti berbuat? Malah menceritai orang. Itu yang penting kita pahami. Ini firman Tuhan mengatakan, bukan saya, saudara-saudari. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kalau kita menerima sebuah pengharapan keselamatan daripada Tuhan, di sana itu tidak ada lagi bentuk apapun yang terjadi seperti yang kita alami di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Maka kita belajar kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus, supaya kita dimampukan berjalan. Ini penting kita pahami, saudara-saudaraku seiman sekasih sepadan. Bagaimana kita nanti mengejar pengharapan itu, yang tidak ada kebinasaan dan tidak ada lagi rata gigi di sana. Hidup mewah oleh kasih karunia kuasa Tuhan di kehidupan yang 1000 tahun, kata firman Tuhan di Wahyu. Jadi kita hidup bukan hanya di bawah kolong langit dan di atas bumi, saudara-saudariku. Tuhan ubah kita menjadi apakah kita makhluk neraka atau makhluk surgawi. Mari kita belajar itu. Jangan bagaimana yang dibilang saudara-saudaraku. Jangan kita malu walaupun dosa itu terjadi. Ingat, saudara-saudaraku, satupun manusia tidak ada yang tidak luput dari segala dosa. Satupun manusia tidak ada sempurna di hadapan daripada Allah. Sebab itu ada kelak penghakiman daripada Tuhan. Kalau ada orang mengatakan diri saya tidak berdosa lagi,
Itu manusia munafik bagi saya. Maupun siapa saja pun orangnya. Tetapi jangan meninggalkan Tuhan. Belajar berubah sikap. Tuhan Yesus itu tahu kekuatan iblis di dunia ini. Menghancurkan pemikiran manusia. Mencemarkan pemikiran manusia supaya terpisah dari kebenaran Tuhan. Itu yang penting kita pahami. Ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini sudah menjelang zaman akhir. Ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Akan bangkit raja melawan raja, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku. Itu pernyataan firman. Sebab itu mari belajar demi belajar awal mulai saat ini. Masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Belajar pelan-pelan, jangan terburu nafsu. Belajar pelan-pelan. Karena setiap orang Tuhan proses. Di jalan kebenaran. Bukan spontan dia ditobatkan, tidak. Dia diproses pelan-pelan. Diuji, dicoba, diginikan. Supaya sanggup berjalan bersama dia menghadapi gelora dunia ini. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Saya pribadi selalu menjabarkan firman kebenaran. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya matangi tulisan kata firman. Sehingga saya menjabarkan firman kebenaran bukan seperti kereta api lintas terus. Saya tidak. Kita pahami secara matang. Karena ada Roh Kudus mengajari kita, ada roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Supaya semua dihikmati yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Itu saudara-saudariku. Di sini dikatakan iman, pengharapan iman dan kasih. Di dalam umat Kristen dikatakan kasih tidak berkesudahan. Ini yang berbahaya. Selalu kita mengungkapkan kata dan diri kita. Kasih. Sudahkah kita berbuat kasih kepada sesama? I don't know, belum tentu. Hanya kata-katanya. Padahal kita mau mengejar pengharapan. Apa kita berbuat? Nggak ada kan? Bagaimana mengejar pengharapan? Kasih itu artinya saling menolong. Saling menopang, saling membantu. Jangan hanya kata kasih. Banyak orang sudah mengerti iman, tetapi tidak berbuat iman itu kepada sesama. Salah satu contoh kita memiliki iman, mendoakan orang pun kita tidak mau. Untuk apa? Bagaimana kita mengejar pengharapan? 3 poin Tuhan berikan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus. Mengejar keselamatan. Pengharapan, iman, dan kasih. Di finalnya di pengharapan, kalau kita sanggup melakukan iman dan kasih. Kadang kita punya iman malah menceritai orang. Malah mencemari orang. Ini yang paling berbahaya. Kita memiliki kasih tidak berbuat. Malah dihina orang-orang yang susah. Apa yang kita berikan kepada orang yang tidak mampu? Apa kita berikan orang yang tidak mengenal